Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kris Setiawati. Saya dari kelas A318 MPM 1814460078. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi atau survei di SD Negeri Sukajaya, Kecamatan Plakatinggi, Kabupaten Musi Banyuasin. Latar belakang, bimbingan dan konseling. Sekolah merupakan salah satu kegiatan perkuliahan program studi PGSD yang bermakna menghubungkan antara teori-teori dan konsep dalam bimbingan dan konseling dengan kenyataan kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah. Pendidikan merupakan faktor penting dalam memajukan suatu bangsa. Dengan pendidikan dapat memperoleh hal-hal baru sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang selanjutnya, profil sekolah. Nama sekolah SD Negeri Sukajaya. Luas tanah 7.755 meter. Akreditasi A. Alamat sekolah Desa Sukajaya, SP3, Kecamatan Plakatinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Plakatinggi, Provinsi Sumatera Selatan. Tahun berdiri 1992. Misi: menciptakan SDM yang cerdas berprestasi dalam berkarya, mulia dalam berperilaku. Misi: meningkatkan disiplin guru dan siswa. A. Mengembangkan cara-cara belajar yang dapat membangkitkan semangat siswa. B. Menciptakan lingkungan sekolah aman dan nyaman bagi warga sekolah. C. Mengoptimalkan kegiatan PBM dan ekstrakurikuler. D. Menambah saran dan prasarana. E. Mengembangkan wawasan guru melalui KKG, penataran dan mengikuti kuliah. F. Mengadakan pembelajaran tambahan. Kondisi sekolah. Kondisi sekolah sudah memenuhi prasarana layak untuk dijadikan tempat belajar nyaman, dan solusi permasalahan yang pernah dilakukan di sekolah. Dengan permasalahan yang terjadi di SD Negeri Sukajaya yang beralamat di Desa Sukajaya, Kecamatan Plakatinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, tahun terakhir, solusi yang diambil sekolah adalah dengan memberikan solusi berupa menyarankan agar para wali murid yang tidak memiliki HP Android untuk bergabung bersama dengan wali murid siswa yang memiliki HP. Dan guru kelas membuat siswa grup WhatsApp yang terdiri dari kumpulan wali murid siswa, gunanya agar apabila terdapat sebuah informasi dari pihak sekolah segera diberitahukan atau diinformasikan kepada nomor wali murid tersebut selama itu. Guru juga dapat meng-share mengenai materi pembelajaran, tugas maupun data-data siswa kepada wali murid. Alasan pemilihan aplikasi WhatsApp menurut pihak sekolah karena dari aplikasi tersebut bersifat simpel dan mudah untuk dijangkau sehingga memudahkan guru untuk berkomunikasi dengan wali murid dari masing-masing peserta didik. Apabila WhatsApp dirasa sangat memudahkan guru dalam menyampaikan suatu tujuan pembelajaran yang kemudian dapat disampaikan kepada para siswa dan jangkauan aksesnya juga mudah untuk diakses oleh kalangan siapapun demi menunjang dan mendukung fasilitas pembelajaran sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang sebenarnya. Dan hasil pelaksanaan survei. Identifikasi kebutuhan layanan BK berdasarkan hasil analisis permasalahan dan pengembangan SDM. Wilayah layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian dari proses pendidikan yang tidak bisa diabaikan untuk mencapai perkembangan peserta didik yang optimal di semua jalur penyelenggara pendidikan, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal.
belum adanya pelaksanaan bimbingan dan konseling di pendidikan kesetaraan yang merupakan bagian dari pendidikan nonformal, maka diperlukan identifikasi terhadap kebutuhan warga belajar di pendidikan kesetaraan mengenai layanan bimbingan dan konseling. Observasi ini secara umum bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang kebutuhan layanan bimbingan dan konseling di SD Negeri Sukajaya, Kecamatan Plakatinggi, Kabupaten Musi Banyuasin. Sasaran survei. Sasaran survei. Sasaran lokasi observasi atau survei di sekolah SD Negeri Sukajaya yang beralamat Desa Sukajaya, Kecamatan Plakatinggi, Kabupaten Musi Banyuasin. Teknis pelaksanaan survei. A. Materi mengenai permasalahan yang dihadapi di sekolah selama 1 tahun terakhir, yaitu mengenai pengguna gadget atau HP Android bagi wali murid, siswa, dan siswa yang masih mengalami kesulitan, terutama masalah jaringan atau data kuota internet yang dirasa masih sangat kurang sehingga pihak sekolah mengambil langkah untuk menyarankan pihak wali murid siswa yang tidak memiliki atau masih sangat sulit dalam mengakses internet untuk bergabung dengan wali murid yang memiliki HP berbasis Android. Metode menggunakan metode survei. Metode survei adalah teknik pengumpulan data atau informasi pada populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Metode ini juga dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu proses yang tengah berjalan atau berlangsung. Wawancara. Teknik wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara berbasis atau bebas terpimpin. Menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pernyataan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Dokumentasi menurut Sugiono tahun 2015 329 adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Evaluasi yang dilakukan pihak sekolah dengan mendaftarkan masing-masing nomor HP siswa ke dalam data penerima paketan atau data kuota gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah. Karena adanya pandemi COVID-19 membuat pemerintah menyelenggarakan bantuan berupa data atau paketan gratis bagi para pelajar atau instansi sekolah secara keseluruhan tanpa kecuali dan dapat menunjang proses pembelajaran sehingga tercipta tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari adanya pandemi saat dapat berubah semua kebiasaan masyarakat, terutama lembaga instansi sekolah, sehingga membuat dampak positif maupun dampak negatif adanya pembelajaran jauh yang terjadi saat ini. Banyak orang tua yang mengeluhkan karena paketan data yang mahal, kurangnya koneksi internet sehingga susah untuk dijangkau karena masing-masing wilayah memiliki tingkatan yang berbeda atau jaringan internet yang berbeda-beda. Ada banyak sekali permasalahan yang terjadi, terutama guru dalam menyampaikan materi atau tugas kepada siswa dirasa sangat sulit sekali dan tujuan pembelajaran pun dirasa masih jauh dari kata tercapai karena guru dituntut untuk selalu berinovasi, kreatif, dan mengembangkan media maupun pengguna teknologi saat ini agar materi mudah diserap atau dipahami oleh masing-masing siswa. Saran, bagi kita calon guru, mengetahui permasalahan yang terjadi di sekolah itu sangatlah penting. Dengan mengetahui permasalahan yang terjadi tersebut, seorang guru dapat menciptakan situasi kondisi sekolah yang kondusif dalam rangka mencapai tujuan permasalahan yang maksimal.
sehingga guru itu dapat mencapai jalan keluar dari setiap permasalahan yang terjadi, terutama mengenai permasalahan peserta didik, dan guru harus mampu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.